Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membantu dalam pembangunan masjid walaupun hanya tak seberapa, walaupun hanya sedikit saja, tapi berkontribusi dalam pembangunan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah yang akan membalasnya dengan Allah bangunkan dia rumah di surga. Kalau misalkan di dunia kita kaplingan setor BTN dan sebagainya, ini kalau kita setor ke masjid itu BTN kita ada di surga, rumahnya langsung di surga. Maka mari kita infakkan. Dan luar biasanya dicontohkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, karramallahu wajhah, beliau kalau sedekah sehari itu 4 kali mengikuti firman Allah. Sedekahnya 4 kali, walaupun dalam firmannya sekali, tapi di situ Allah sebutkan 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah bukrotan, sedekah di pagi hari. Keadaan yang kedua adalah sedekah di malam hari atau di sore hari. Keadaan yang ketiga adalah sirran, sembunyi-sembunyi. Keadaan yang keempat adalah alaniyah, terang-terangan. Jadi sedekahnya 4 kali. Misalkan beliau punya uang, anggaplah kita katakan uangnya mau 20.000 mau disedekahkan, maka beliau bagi. Beliau pagi sedekahkan 5.000, sore 5.000, 5.000 lagi disedekahkan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, 5.000 lagi terang-terangan. Nah, ini caranya mendapatkan kemuliaan yang lebih. Memang orang yang sedekahkan langsung 20.000 pun juga kemuliaan luar biasa. Tapi kalau dipisah-pisah seperti kita mengikuti Imam Ali, bagus juga. Maka mari kita sedekahkan, infakkan yang terbaik. Dan selanjutnya adalah terkait uang kas masjid. Ini jangan sampai kita terlena, jangan sampai apalagi takmir masjid. Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa uang kas masjid bukan uang pribadi. Jadi jangan sampai uang kas masjid digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Bahkan kepentingan masyarakat umum di luar kebutuhan masjid juga tidak boleh. Uang kas masjid, kebetulan ada orang yang sakit tetangga dan sangat butuh bantuan, tidak bisa kita keluarkan dari uang kas masjid. Karena jamaah yang bersedekah di kota amal masjid diniatkan untuk masjid, maka uang kas masjid hanya boleh digunakan untuk kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid, kemakmuran masjid termasuk fasilitas, apalagi tempat imam, lamun wah musim panas jak bega panas sidap tempat imam nih, arah kipas angin seke lagu den jok imam mandang, kipas angin nih. Kipas angin ini ndak ke arah imam. Kemarin awal-awal puasa lah bega panas dan man musim hujan malah ini Ustaz Syafi'i jari imam, selesai imam opek paden tiang masih selesai jari imam basah. La ilaha illallah. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian. Gimana caranya masjid kita menjadi nyaman? Jangan kita simpan uang kas masjid ditumpuk, sedangkan masjid butuh fasilitas lebih misalkan, maka keluarkan. Nah ini sebagai takmir, bendahara dan sebagainya, jangan pelit-pelit keluarkan uang masjid karena itu bukan uang antum. Itu uang umat untuk masjid, maka diserahkan kepada masjid ini. Nah semakin kita sedekahkan untuk masjid, insya Allah amal pun akan semakin banyak. Termasuk yang boleh diberikan oleh uang kas masjid adalah imam. Misalkan di program imam rawatib atau imam tarawehnya atau khatib Jumatnya, khatib Idul Fitri, khatib Idul Adha, para asatiz, tuan guru yang ngisi majelis taklim, diambilkan dari uang kas masjid, tidak apa-apa karena bagian daripada memakmurkan masjid. Tapi kalau di luar masjid tidak boleh. Maka jangan kita mudah-mudah keluarkan uang kas masjid untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang di luar urusan masjid, jangan mudah-mudah. Tapi kalau untuk masjid, keluarkan selama masih ada dananya, keluarkan. Misal kemarin lampu, niki lampu yang ini dengan yang ini agak berbeda kemarin awal-awal. Ini
yang sini putih, yang sini kuning kemarin pas awal-awal nih, sekarang udah putih semua, alhamdulillah. Kalau memang butuh lampu, berikan lampu. Air misalkan keran butuh tambahan, silahkan. Nah, ini untuk kepentingan dan kemakmuran masjid. Selama untuk kepentingan dan kemakmuran masjid, tidak apa-apa, berapapun itu, karena uang itu adalah uang umat, uang umat. Jangan kita simpan terus uang umat kalau memang harus dikeluarkan untuk kebutuhan umat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan, mari kita keluarkan infak sedekah terbaik kita, karena yakin Allah yang kasih ganjaran. Kalau di luar Ramadan saja pahalanya dikali 7 dikali 100, satu kebaikan, satu sedekah dikali 7 dan dikali 100 yang tertulis. Bahkan yang tak tertulisnya, yudha'ifullahu may yasha, Allah akan terus lipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Itu di luar Ramadan. Bagaimana ketika itu kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Maka pahalanya tidak dapat terhingga, tidak dapat terhitung, tidak bisa kita bayangkan. Tergantung nilai keikhlasan tiang pelungguh ketika memasukkan uang ke dalam kotak amal masjid. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada satu pertanyaan dari Pak Haji Muji yang belum sempat kita bahas, yakni adalah tentang hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis sahih. Berikan kami hadis-hadis sahih Pak Ustadz untuk kita kerjakan dan kita amalkan. Jangan kita berpacu pada hadis-hadis dhaif. Dalam ulumul hadis, ilmu hadis itu dilihat dari tingkatan dan kekuatan hadis, dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, ada tingkatan sahih yang paling tinggi, maka disebut ashahul kitab ba'dal Quran sahihaini al-Bukhari wal Muslim. Kitab yang paling bagus, kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah kitab sahihain, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Karena Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Di bawah hadis sahih ada namanya hadis hasan. Tingkatan di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini lemah. Hadis dhaif itu boleh dijadikan patokan, menjadi acuan untuk beramal soleh, selama hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan hal yang halal dan haram. Yang kedua, selama hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan akidah, keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau hadis dhaif itu berkaitan dengan fadailul a'mal, berkaitan dengan at-targhib fil a'mal salihah, yakni sebagai penyemangat untuk melaksanakan amal-amal soleh lainnya, itu boleh dikerjakan menggunakan hadis dhaif. Yang tidak boleh adalah tingkatan selanjutnya, namanya hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis palsu, hadis palsu. Nah, ini tidak boleh kita beramal dengan hadis palsu. Berarti kita harus tahu derajat hadis Pak Ustadz. Nah, niki cukuplah pakar-pakar, ahli-ahli, para tuan guru kita yang paham itu. Karena kalau kita mau paham itu juga susah, mungkin karena sudah usia dan sebagainya. Maka cukup kita berguru dengan orang yang paham itu. Maka mazhab kita adalah mazhab guru kita. Maka kaitannya dengan bab solat adalah bagaimana kita solat itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Contoh, ketika ingin takbiratul ihram, seperti apa kita angkat tangan kita? Kalau kita angkat tangan kita hanya karena kemauan kita, maka kita harus tanggung jawab dengan itu. Tapi kalau kita angkat kedua tangan kita, oh saya angkat tangan saya sejajar dengan telinga, yang mana ibu jari saya nyentuh bawah kuping, kelenjar di bawah kuping. Dan ini dicontohkan oleh guru kami. Saya tidak tahu hadisnya, tapi ini cara guru kami. Berarti ada patokan, ini guru saya ngajarkan. Maka dia beramal dengan basis gurunya. Gurunya pun tahu hadis itu. Kalau gurunya tidak tahu, dia belajar dari guru-gurunya. Maka tidak akan menjadi salah nantinya. Maka pintar-pintar kita cari guru.
Ketika kita sholat atau ibadah lainnya, tidak hafal kita hadisnya, tapi kita tahu ustadz kita seperti itu melakukannya, dan kita diajarkan seperti itu, maka orang itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang khawatir adalah kita inisiatif sendiri dalam mengerjakan ibadah. Contoh misalkan kita berdiri dari duduk, ada yang berdiri dari duduk tangannya seperti ini biasa, arak sak meneh tan nganjeng nggih, separuh mun trok kunini nggih, sak nganjeng berdiri dari. Apakah ada yang seperti ini? Ternyata hadisnya ada. Dan kalau ada yang seperti ini dan dia tahu hadisnya atau tahu gurunya melakukan itu atau pernah melihat ulama melakukan itu dan mencontoh itu menjadi dasarnya, maka boleh. Tapi kalau atas inisiatif sendiri dan ambil enaknya sendiri tanpa tahu dalilnya, ini khawatir, karena kalau misalkan itu salah, kitalah yang akan mempertanggungjawabkan amalan itu. Nah, insya Allah yang di pembahasan ini hadis-hadis yang kami sampaikan adalah hadis-hadis sahih, minimal derajatnya sampai hadis hasan, tidak sampai hadis dhaif. Maka ini sudah dirangkum, yakni tentang bagaimana permasalahan-permasalahan seputar sholat. Ini sudah dirangkum permasalahan-permasalahan seputar sholat dengan dalil-dalilnya yang kita ambil dari Al-Quran dan dari sunnah. Yang hadisnya pun kita pilih hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan minimal. Yang hasan, hadis hasan bisa naik derajatnya ke sahih, ya, bisa naik derajatnya ke sahih gitu. Makanya ada istilah hasan nanti naik ke sahih namanya sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, ini ada nanti di dalam kitabnya namanya kitab Mustalahul Hadis, Mustalahul Hadis. Nanti di Pak Haji Nanang insyaallah ada kitab Mustalahul Hadis. Yang mau fokus lagi belajar tentang ilmu hadis, boleh nanti kita sama-sama kaji bersama. Tapi ini memang agak rumit, jadi pelan-pelan karena dilihat dari sanad-sanadnya nanti, an-annya nanti di sini. Dilihat dari para sahabat-sahabatnya siapa, yang meriwayatkannya siapa dan siapa, bagaimana kelakuannya di zaman itu gitu. Nah, ini yang menyebabkan hadis itu tingkatannya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Dilihat dari siapa perawinya. Kalau rawinya semuanya adalah orang-orang baik, rawinya adalah orang-orang yang terkenal dengan ketaatan, terkenal dengan hafalan yang kuat, maka dipastikan hadis itu adalah hadis sahih. Tapi kalau dari rangkaian orang-orang ini adalah ada diantaranya orang yang terkenal tukang bohong, ada yang diantaranya terkenal hafalannya sayyi, hafalannya kacau, suka lupa, maka hadisnya turun tingkatannya. Yang tadinya hadisnya sahih menjadi hadis hasan, dan seperti itulah selanjutnya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ustadz-ustadz kita, tuan guru kita yang mengisi di Masjid Al-Muttaqin ini adalah orang-orang pilihan, dari Tuan Guru Haji Mahsun yang kita kenal tawaduknya luar biasa, dari Habib Hasan bin Zain Ali Drus luar biasa, masya Allah, keturunan Nabi. Termasuk diantaranya Maulana Fauzan Arifin, ini kuliahnya sampai ke Sudan. Nah, ini luar biasa semua guru-guru kita, dan beliau menyampaikan adalah dengan basis kitab, dengan basis kitab yang pernah dipelajari dan diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi kami semua insya Allah tidak akan menyampaikan sesuatu yang keluar dari ajaran kitab Al-Quran maupun Al-Hadis. Allahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, diantaranya adalah permasalahan selanjutnya adalah apakah hukum sholat orang yang tidak berniat. Bagaimana hukum sholat orang yang tidak berniat? Jawabannya adalah tidak sah. Langsung tidak sah orang sholatnya tanpa niat. Gupoh datang jok masjid, imam sudah mulai, dia langsung Allahu Akbar, sudah bar, ingat niat, aneh dikman berniat, maka jangan lanjutkan, batalkan dulu, ulangi sholatnya, ulangi dari takbiratul ihram, niat dulu. Karena hadisnya jelas dari Umar bin Khattab, Abu Hafsin Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah hukum melafazkan niat? Tadi niat,
Kalau tanpa niat sama sekali tidak sah sholatnya. Nah sekarang hukum melafazkan niat itu seperti apa? Dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, yang artinya adalah sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah hati. Ucapan lidah bukanlah niat, ucapan lidah bukanlah niat, akan tetapi membantu untuk mengingatkan hati. Kekeliruan pada lidah tidak memudaratkan selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati oleh kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, itu menurutnya melafazkan niat tidak disyariatkan dalam sholat kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Ya, ini dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tidak mensyariatkan dalam sholat itu melafazkan niat kecuali jika orang itu sholatnya dalam keadaan was-was. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, lafaz niat itu boleh, tetapi yang diambil adalah apa yang ada di dalam hati. Kadang ada orang niat sholatnya di lisan niat asar, tapi hati niat zuhur. Nah itu mana yang diambil? Yang ada dalam hati. Kalau kala itu sedang sholat asar, hatinya mengatakan zuhur karena mungkin masih terang, hatinya bilang zuhur, lafaznya lisannya mengatakan asar, maka sholatnya tidak sah, karena yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hati. Atau sebaliknya, misalkan sholat itu sholat asar, hatinya mengatakan sholat asar, tapi lisannya mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati hadani ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi hatinya benar mengatakan asar, maka tetap sholatnya sah. Sholatnya sah. Mungkin jarang terjadi di tengah kita yang beda dengan lisan dan beda yang di hati, mungkin jarang, tapi kalau itu terjadi maka dilihat apa yang ada dalam hati. Misalkan antara sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah, kita lihat jam, wah masih ada taring 3 menit, oh berarti cuma 1 kali sholat saja, maka saya akan laksanakan sholat qobliyah. Tapi karena buru-buru dia Allah lafaz, dia bilang saya niat sholat usolli sunnatat tahiyyah, dia bilang usolli sunnatat tahiyyah rakaataini, saya niat salat tahiyatul masjid lisannya, tapi hatinya bilang aku sembahyang qobliyah subuh, maka salat yang itu dianggap qobliyah subuh, karena yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Kapankah waktu berniat? Nah, nih, kapan waktu berniat? Ittafaqa salasatun minal a'immati wa hum al-malikiyah wal hanafiyah wal hanabilah ala an yasiha an tataqaddama niyyah ala takbiratil ihram bi zamanin yasir, wa khalafa asy-syafi'iyyah faqalu la budda min an takuna niyyah muqaranatun li takbiratil ihram bihaitsu law faragha min takbiratil ihram biduni niyyatin batalat. Sepakat 3 ulama mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh dan sah niat itu dilafazkan sebelum takbiratul ihram. Niat itu ada sebelum takbiratul ihram, boleh. Boleh ada sebelum takbiratul ihram bizamanin yasir, dengan jarak yang pendek. Niat engkau sembahyang isya, aku berniat sembahyang subuh berjamaah karena Allah Ta'ala, mulai subuh langsung Allahu Akbar, ini zaman towil, waktu panjang. Kalau waktu pendek boleh. Maka kalau kita pergi haji ataupun pergi umroh, kita temukan saudara-saudara kita yang di sana mayoritasnya Maliki, mayoritasnya Hambali, mereka datang masjid kadang masih jalan, baru sampai sof langsung Allahu Akbar, karena di sembari jalan itu dia sudah berniat untuk salat berjamaah, maka sah. Kalau mazhab kita enggak. Mazhab Syafi'i mengatakan la budda an takuna niyyah muqaranah li takbiratul ihram. Niat itu harus bersandingan, berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka kita harus berdiri tegak dulu, fokuskan diri dulu, tanamkan hati, siapkan hati ini untuk berniat. Begitu sudah nyaman posisinya baru Allah, baru hati mengatakan saya berniat. Dalam niat ini 4 minimal harus ada. Satu, pertama adalah al-qasdu. Al-qasdu itu kesengajaan melakukan. Aku berniat atau nawaitu atau usolli, saya sengaja melaksanakan sholat. Ini harus pertama ada.
Yang kedua adalah harus menentukan hukum sholatnya, apakah niki fardu atau sunnah. Maka sebutkan, misalkan kalau fardu, fardhu, usolli fardhu. Yang ketiga adalah nama sholatnya. Kalau misalkan itu zuhur, maka fardhu zuhri. Kalau asar, fardhu asri. Kalau itu subuh, fardhu subhi. Harus sebutkan. Yang keempat adalah lillahi ta'ala. Nah, ini 4 yang harus ada dalam niat. Adapun arba'a rakaat, rakaataini, salatu rakaat, mustaqbilal kiblah, ini tidak perlu, ya. Itu tambahan, boleh ada boleh tidak, tapi 4 ini harus ada. Pertama, aku sengaja sembahyang. Kedua, fardu atau sunnah. Nah, ini antara fardu atau sunnah. Yang ketiga adalah bentuk solat itu atau nama solat tersebut. Yang keempat adalah lillahi ta'ala. Oke. Tambahannya nanti kalau misalkan menjadi imam atau makmum. Kalau menjadi imam, tambah imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala, untuk mendapatkan fadilah berjamaahnya. Kalau misalkan imam sholat tanpa mengatakan imaman lillahi ta'ala, sholat tetap sah. Imam tidak mengatakan imaman lillahi ta'ala, makmum mengatakan makmuman lillahi ta'ala, maka makmum mendapatkan pahala jamaah sebagai makmum, imam mendapatkan pahala sholat sendiri karena dia tidak berniat menjadi imam. Oke. Nah, ini. Jadi imaman dan makmuman ini ketika untuk meraih fadilah daripada jamaah tadi. Tapi kalau kita tanpa imaman makmuman, maka terhukumnya sholat sendiri. Ya. Tapi dalam sholat tadi ini keempat. Kalau misalkan ini sunnah, maka kita sebutkan sunnah. Sunnah apa? Sunnat al-fajrikah. Karena sholat subuh itu 2 rakaat, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu juga 2 rakaat. Untuk membedakan ini sholat subuh atau qobliyah subuh adalah dengan niat. Kalau sholat subuh, usolli fardhus subhi atau fardhul fajri, fardhus subhi yang biasa kita. Kalau sunnah subuh, usolli sunnatal fajri atau sunnatas subhi, boleh. Ini untuk membedakan mana yang fardu subuh, mana yang sunnah subuh. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niatnya itu adalah saat takbiratul ihram. Maka mayoritas kita di Asia ketika takbiratul ihram belum Allahu Akbar. Jadi ada jarak di situ untuk melafazkan niat. Kalau di Saudi, imamnya Allahu Akbar, pendek takbiratul ihramnya karena sudah berniat sebelum takbiratul ihram. Okay. Nah, dan ulama-ulama kita yang sekarang itu mengajarkan kita menggabungkan keduanya. Sebelum mulai sholat kita pakai niat yang dilafazkan. Maka sebelum sholat kita sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, baru Allah niat lagi dalam hati. Nah, ini untuk menggabungkan agar hati ini benar-benar siap untuk melaksanakan sholat. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Bagaimana batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Ada 2 batasan menurut sunnah. Okay. Bapak Ibu, ada 2 batasan yang disebutkan oleh sunnah mengangkat kedua tangan. Kalau kita angkat kedua tangan semau kita tanpa mengikuti sunnah, maka siap-siap kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Pertama adalah mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga. Niki pendapat pertama. Hadisnya adalah an Malik bin Huwairits anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Sejajar dengan telinga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah ketika kita mengangkat kedua tangan, ujung daripada ibu jari kita sejajar dengan kelenjar telinga yang bagian bawah. Maka ini sudah sejajar dengan telinga. Ukurannya normal seperti ini, maka ujung tangan kita sejajar dengan atas telinga, telapak tangan kita pergelangan niki sejajar dengan pundak kita. Nah, ini pendapat pertama. Okay. Dan ini yang kami lakukan, yang kami ajarkan, dan kami diajarkan seperti ini. Allahu Akbar.
Ketika Nabi ruku pun juga sama, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan daun telinga. Dan begitulah beliau melakukan setiap melaksanakan sholatnya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua adalah pendapat yang kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika membuka atau mengawali salat takbiratul ihram. Allahu akbar, sejajar dengan bahu. Maka manapun yang kita lakukan boleh. Ada yang angkat seperti ini boleh, ada yang mengangkat seperti ini boleh. Hak menindin kanggo. Allahu akbar. Dengan senam yang niat sembahyang. Ini tidak boleh. Kami ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengerjakan ibadah ini sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Nggih. Karena kita ibadah untuk Allah, maka kita lihat Allah maunya seperti apa. Misal ibu kita di rumah minta belikan terong, boyaak terong saungu sabolet piak beberuk, lalu jok peken, lalu jok te warung boyak terong, pada masih ini terong beloi pada entan terong, iya wah belin terus baik terong belo tomehnya ang si ibu lek bale kambai terong belo kan terong bulat melekku. Sama dengan Allah. Allah perintahkan kita sholat kayak gini caranya, dicontohkan Nabi seperti ini. Loh, kenapa kita sholatnya menyelisihi? Kenapa kita inisiatif dengan sholat yang lain, dengan cara yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah? Maka tentu Allah tidak akan suka dengan sholat yang seperti itu. Sekalipun kita sholat tapi kita tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan, maka mari kita sholat atau ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan apa yang Allah mau dari kita, Allah kehendaki dari kita, Allah perintahkan, yang dicontohkan langsung oleh Nabi. Seperti itu kita sholat. Selanjutnya adalah beberapa posisi mengangkat kedua tangan dalam sholat. Kapan saja kita ngangkat kedua tangan kita dalam sholat? Saat takbir. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ini angkat tangan. Allahu akbar. Tidak boleh Allahu akbar langsung seperti ini. Diangkat kedua tangan kita. Allahu akbar. Kedua adalah ketika akan ruku. Selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini langsung ruku. Tapi ini sunnah, yang langsung ruku boleh, yang angkat lagi itu boleh. Sunnahnya angkat lagi. Ketika bangun dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat lagi. Baru sujud. Rakaat pertama pas berdiri tidak perlu angkat tangan. Bapak Ibu, pas rakaat pertama tidak perlu angkat tangan. Begitu rakaat kedua, tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, sampai selesai tahiyat awal Allahu akbar, baru angkat tangan. Angkat tangan yang keempat adalah ketika kita bangkit dari duduk tahiyat awal. Kalau sholat maghrib bagaimana Pak Ustadz? Sama. Yang tidak angkat tangan lagi adalah saat sholat subuh, enggak 2 rakaat soal. Jadi 2 rakaat aja angkat tangan malik. Tapi sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat zuhur itu saat setelah tahiyat awal atau setelah rakaat kedua, sunnah mengangkat tangan saat bangkit berdiri dari duduk tahiyat awal. Hadisnya berdasarkan hadis Nabi SAW, An-Nafi' anna ibn Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Dari Nafi' sesungguhnya apabila Ibnu Umar memulai salat, Ibnu Umar adalah anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ketika beliau memulai salat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram. Ketika ruku ia mengangkat kedua tangannya lagi. Ketika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
Beliau mengangkat kedua tangannya lagi, dan ketika bangun dari 2 rakaat atau setelah tasyahud awal, tahiyat awal, beliau mengangkat kedua tangannya lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi enak kita amalnya. Wah, berarti ini ada hadisnya ini. Oh, ini benar berarti seperti ini caranya. Maka jangan kita angkat tangan kita saat yang tidak disunahkan. Setelah rakaat pertama, Allahu Akbar. Hati-hati, nanti kita akan pertanggungjawabkan ini. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka mari kita sama-sama memperdalam ilmu kita tentang agama, sehingga kita tahu bagaimana yang Allah inginkan dari kita saat melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah sampai sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tiang pelunggu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan cara yang diinginkan, dengan cara yang benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'asiran illa yassartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.